19. Kalau dipegang nggak enak dong. Ini tapi dua-dua ini nggak ada yang bunyi kok. Hah? Ini yang bunyi satu, yang dipajang 3. bisa. Ini orang sekarang begitu emang, udah umumnya begitu. Udah umumnya. Yang bunyi satu, mic-nya 3. Tuh, ini cermin kehidupan alam sekarang sampai tahun 2025. Kalian tuh paham? Ya, yang kencang satu, mic-nya 3. Bayangin aja itu biar paham tuh. Kehidupan sekarang begitu. Jadi kalau enggak pandai-pandai, ya, menutupi kita punya diri, tetap akhirnya ente jadi korban keadaan. Korban keadaan ente. Yang bisa selamat dari kehidupan hanyalah orang-orang soleh. Yang bisa selamat dalam kehidupan beragama sampai Allah Ta'ala wafatkan hanya orang-orang soleh dan setiap insan yang berkaitan erat mengikuti tata cara yang dilaksanakan orang soleh. Lain dari itu, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita sih udah kecapean ketemu orang soleh. Ya, udah kecapean dengar nasihat orang soleh. Sebab udah umumnya orang-orang yang usia 60 tahun sampai usia 30 tahun pernah dengar tuh nasihat-nasihat orang soleh. Kalau nasihat Rasulullah sama orang sekarang nggak bakal kepake. Nasihat Rasulullah sama orang sekarang jauh bisa dipakai sama orang sekarang. Tuh, kalau nasihat orang sekarang tuh wah, susah. Tadi Ki Asmuni sudah kasih tahu tuh sebabnya begitu. Tapi kenyataannya muslimin di Jakarta tuh wallahu a'lam, apa kebanyakan tahlil, apa kebanyakan nasi kebuli gitu nggak. Aduh, ini nggak enak banget ngomong kayak megang begini nih. Ini nggak bunyi yang sini nih. Copotin nggak deh? Copotin, malu-maluin orang Bukit Duri aja. Orang Bukit Duri biar kelihatannya rame, tapi kan orang-orang kaya Bukit Duri. Orang kaya Bukit Duri kaya. Terusannya kagak. Kapan waktu anda janji mau kasih bang terus ya. Sebab dulu Haji Zainnya, Haji Zainuddin minta mana itu. Tapinya diam-diam tuh. Dia nggak datang ke pengajian bulanan Bukit Duri di jalan raya, didengerin kaset anak ada doa yang anti siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Tuh, ada doa khusus. Itu yang diberikan hanya khusus buat orang-orang yang berbuat untuk agama. Itu doa hanya untuk orang-orang yang berbuat untuk agama, rohnya untuk agama, hartanya untuk agama, keterampilannya untuk agama, kelebihan yang dimiliki dari Allah Ta'ala hanya untuk agama. Itu doa berlaku untuk orang yang demikian. Jadi waktu itu Haji Zain, Haji Zainuddin datang ngasih amplop, minta doa itu bilang, oh ntar dulu, ngasih 20. Kalau ngasih 170 gue bagi dah. Itu, jadi kekurangan 50 tuh, 150. Aneh kasih, aneh Fatihah, tenang. Tapi buat dia cuma 2, anak bininya nggak masuk. Iya, anak bininya nggak masuk, agak dong. Kenapa begitu? Agama yang kasih tahu. Agama yang bicara. Bukan Habib punya acara, bukan Habib punya kata. Agama kalau sudah bicara, nggak kenal A, nggak kenal B. Termasuk keadaan yang berjalan. Termasuk keadaan yang sekarang berjalan. Sudah Anda beritahu, nggak pernah Anda tahu. Kenapa? Ente kan ngaji hanya turu-turu sih. Ya, ngajinya cuma turu-turu itu. Tapi Habib Muhammad, ada Habib Umar. Ntar kadang-kadang di Walid. Tuh, jadi ngaji mili-mili, udah ilmu satu. Kan begitu. Bisa demotin ente. Yang seharusnya kalau ibadah seseorang dasarnya ilmu kembalinya kepada Allah Ta'ala, dimanapun dia ngaji, tambah kecerdasannya, tambah pendengarannya, tambah ketajaman matanya, tambah hatinya. Tapi ngaji kesana kemari, kita tambah buta akan segala. Kenapa begitu? Kenapa? Belum beri salam, sebab tadi baru dikasih panjer 30. Ngasih panjer, Ustaz Mama ngasih panjer. Ini panjer apa hadiah? Kok panjer ngambil? Hadiah ngambil nih. Hadiah Ustaz dari ngejawabnya kayak mau nangis. Bang jangan begitu loh orang begitu dia. Nah kita Habib undur-undur lagi. Bisa aja Habib Ibrahim. Habib undur-undur aja. Iya, orang kebanjiran di pulau dia nggak kebanjiran, naik di genteng.
Aduh, ya Rob gimana urusannya nih? Allah, kita mau ceramah waktu nggak memungkinkan. Ustaz Muhammad ngancem, selesai nggak selesai setengah 11 tuh lagi ente kan 200. Siapa bilang 200 yang udah 75. Aduh, capek. Nanti apa aja Zain? Amin. Insyaallah. Allahumma mohon maaf meridha bukan aneh ngakui, bukan aneh ngebanggain. Emang Allah Ta'ala pelihara niat pengen ngasih. Itu pun Tuhan pelihara ingatnya bangsa antara 2-3 minggu. Tuh, waktu aneh beli semen sama Haji Zainuddin, harganya nggak diturunin. Biarin deh. Kenapa mesti dendam? Ya, dengan harga semen yang nggak turun. Lantas doa yang sudah ada di niat di hati kita untuk kita serahkan. Kok gara-gara itu kita nggak berikan? Berarti aneh khianat dengan niat aneh sendiri. Nggak ada orang yang khianat dengan niatnya Tuhan tajamkan lidahnya dalam berdoa. Nggak ada orang yang khianat dengan niatnya Allah Ta'ala pertajam lidahnya dalam berdoa. Mustahil. Kepada kebaikan dirinya dia berkhianat. Bagaimana kepada umat lainnya? Makanya zaman sekarang zaman pengkhianatan. Zaman sekarang zaman pengkhianatan. Bisa dimengerti deh. Jadi orang biar pinter dong. Ilmu kan buat diamalin. Ngerti ya? Allah Ta'ala nanti ente Allah Ta'ala tuh nggak lihat kepintaran ente. Oh ente. Kalau kata Al-Imam, kalau salah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau Imam Al-Junair radhiyallahu anhu. Nah, yang menjadikan Anda masuk surga Allah Ta'ala karena keikhlasan Anda dalam mengamalkan syariat agama. Selainnya tidak. Oh ente. Jadi ilmu yang kita tahu fardu wudu, fardu salat dan keselanjutannya tuh itu inti jalankan sebagaimana aturan syariat agama. Memang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Ta'ala yang menjadikan Anda masuk ke jalan surga Allah Ta'ala, ya, adanya sifat kekal dalam memasuki surga Allah Ta'ala tak lebih karena pengamalan tadi dalam keikhlasan melalui niat yang sesungguhnya kembali kepada Allah Ta'ala. Lain dari itu tidak masuk. Ada kalanya ilmu tadi jadi tuntutan, ada kalanya ilmu tadi sebagai pelengkap untuk suatu kemuliaan. Karena itu ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah kita jangan kayak fardu kifayah dulu deh. Ngerti ya? Fardu ain dulu kita kerjain. Biar benar kerjain ilmu biar baik. Tahajud nggak manfaatin teh. Tahajud nggak manfaat. Ya, manfaat. Ini seumur hidup mohon maaf kagak pernah tahajud. Wallahu alam. Jangan mau tahajud kita biasa nonton film. Ya, nonton TV, nonton not cerdas. Nggak bisa tahajud. Nggak bisa. Orang kok bangsa tahajud ente Allahu Akbar. Matanya tajam, bukan tajam berarti kemudian dia bolok campur lamur, bukan. Itu bukan tajam, awarahum loh. Bukan begitu. Mata tajam tuh dapat memandang sesuatu yang umumnya manusia biasa nggak pandai melihatnya. Kupingnya tajam, mendengar hal-hal yang orang diperdengarkan tak pernah didengarnya, tapi dia cukup dengan mendengar sesuatu tajam pendengarannya, melihat jelas di balik bahasa. Kebanyakan tahajud. Kebanyakan wirid zikir, kebanyakan baca salawat. Oh ya, tapi nggak pernah terjadi pergerakan yang sifatnya membawa pembaharuan dalam segala. Sebagaimana istilah sekarang, era reformasi total. Reformasi. Ya. Masih kebuli kami mahal. Masih kebuli kami mahal. Kan reformasi kan menata kembali hal-hal yang dianggap kurang baik atau vakum atau statis begitu dari dulu. Terjadi perubahan mengarah kepada kebaikan. Dunia dibicarakan dalam sisi reformasi. Agama Anda hai muslimin terinjak-injak, tertindas untuk masa selanjutnya tak pernah ada dalam pemikiran, dalam karya nyata, dalam keseharian nyata ente. Apalah arti doa, apalah arti tahajud, apalah arti zakat fitrah. Allah, otak tak jalan, hati tetap padam daripada nur ilahi. Kenapa begitu? Jawab ente. Jawab, nggak bisa menjawab tantangan hidup yang ente hidup di dalamnya. Dalam urusan duniawi ente dengan kepandaian ente menghabiskan harta duniawi untuk meraih kepandaian dalam sisi duniawi ya. Itu kan bagus. Tapi dalam urusan diri ente, keselamatan ente, kebahagiaan ente dalam hidup di alam dunia, sampai menyelamatkan ente punya anak, istri, keluarga, masyarakat muslimin pada umumnya, sampai Allah Ta'ala berikan kemuliaan di alam barzakh, sampai datangnya kematian, nggak jadi pemikiran. Padahal kitab demi kitab Anda baca, kitab demi kitab Anda Allahu Akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Tiga kali, berarti gaji 125. 2 kali lagi 175. Fatihah terakhir 25 berarti 200.
Ada dulu ngomong tadi, gajinya jangan kurang dari 200. Enggak, Bib, yang ada 70. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para selebritis, para selebritis, tahu selebritis? Baik kalangan dalam maupun kalangan luar, aneh panggil bukan orang-orang biasa, tapi kalangan selebritis. Sebagaimana suka ada dalam buletin sinetron atau check and recheck, Anda sebetulnya kalangan selebritis, tapi nggak kepake. Mau dihormatin bagaimana lagi? Hadirnya kita ke tempat maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai penghormatan dari Allah Ta'ala buat Anda sebagai umat Rasul, tidak lebih. Mau dihormatin pakai lidah, basa-basi nggak kepake mau gue. Yang penting rasanya, Bung. Ya udah Ustaz Wawan, betul nggak? Ya Ustaz Wawan, nggak pernah ada yang reformasi. Baru tadi Anda bisikin, kapan lagi kita? Tuh, oh iya. Reformasi berawal dari kita punya diri. Gimana kita agama kita dulu, bini mustahil bisa kita ajak, anak jauh panggang. Kita dulu sama Allah Ta'ala. Kita dulu nih yang tukang ngaji dari umur 15 tahun. Dari mulai bonceng kereta sampai kita nggak sanggup naik kereta Agrobromo. Nggak sanggup. Dari mulai kita bonceng kereta, lihat diri kita dulu, baru berkah kita bisa ajak diri kita sama Allah Ta'ala dalam ibadah. Sekedar kita ngaji kesana kemari melalui kiai, mu'alim, ustadzul mahabib, dan nasihat dari khatib mubarik dan sebagainya. Melalui hal-hal yang tadi terjadi pengamalan, berkah pengamalan ikhlas, dasarnya ilmu, kembali kepada kita punya keluarga, dikit ke sedikit. Sejauh kita punya hati kepada Allah Ta'ala dalam pelaksanaan ilmu syariat agama, sejauh itu pula tetesan keberkahan yang kembali kepada kita punya keluarga. Sebanyak amal soleh yang kita perbuat, boleh orang tahu boleh tidak, sebanyak itu pula pengaruh-pengaruh yang dialami oleh keluarga kita, dan kita bisa dapat melihat keberkahan dari amal-amal yang kita kerjakan ikhlas kepada Allah Ta'ala kepada kita punya keluarga. Itu begitu Pak, remaja. Tuh. Ketika kita bergaya agama, bertampang agama, berbahasa agama, berkitab agama, dengan cara dan gaya, tapi bukan kepada Allah Ta'ala, dapat dilihat lagi oleh orang tertentu yang semua tadi adalah kamuflase semata, kepalsuan yang berjalan. Karena saya tahu dari dulu, jalan 11 tahun, anda ngacak-acak Jakarta, masuk Jawa Barat, sekarang masuk Jawa Timur, masuk ke Madura, wah anda bakal acak-acak. Sementara belum orangnya datang, anda kirim dulu untuk kaset, biar mereka tahu. Kan begitu. Untuk apa? Bukan untuk mengadakan permusuhan, tapi untuk menata kembali hal-hal yang membawa nilai-nilai yang positif atau baik buat muslimin di masa datang. Muslimin sekarang harus dibenahi sebelum keadaan yang na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah pelihara, sebelum hal yang mengerikan menimpa Anda, sebelum hal-hal yang mengerikan yang enggak ada di otak ente, enggak ada. Yang ada di otak ente sekarang tuh enggak lebih gituan. Di balik itu ente enggak pernah tahu apa yang akan Anda alami di masa datang. Kalau orang-orang muslim apalagi yang berilmu tidak terbuka mata hatinya. Sifat keterbukaan mata hati: pertama, iri, dengki, hasad, sombong, ujub, riya, ghibah, namimah. Upayakan singkirkan dikit ke sedikit. Tuh, kalau mau Allah Ta'ala pelihara terbuka sinar hati seseorang melalui ibadahnya, itu dulu kuatin. Ayo Allah nggak mau nangis dulu sama Allah Ta'ala, minta jangan sampai punya sifat-sifat daripada amal-amal setan tadi. Setelah itu coba kurang-kurangin haram yang kita makan dalam keseharian. Tahajud nggak manfaat. Gua nggak aneh yang bilang nggak manfaat. Salawat nggak manfaat demi kita. Istighfar nggak manfaat demi kita. Bukan kalimat dalam makna selawat atau istighfar dan tahajud dalam posisi perbuatan itu yang tidak memberikan kemanfaatan. Kita nggak mau memanfaatkan apa yang jadi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Paham nggak tuh omongan tuh? Paham nggak? Ini kelihatannya tegang udah bawa nasi kebuli nih. Gua terusin masih kepengen, kita nggak terusin masih kepengen, tapi juga sebagian lebih kepengen nasi kebuli. Gimana Jizen, kita pulang aja nih. Ustaz Maman tegang. Ini amplop isinya apaan nih? Ini gini doku.
Aduh, gimana nih ya Allah. Begini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngomong kan kelihatannya kayak terburu-buru. Kayak terburu-buru gitu ya. Kan sebagian kan nih umumnya nih boleh dianggap ya orang ngerti agama, bukan orang awam. Kita nih bukan orang awam. Ya, apalagi orang-orang begitu dia, nggak ada orang begitu dia orang awam. Mustahil, nggak ada satupun manusia warga begitu dia orang awam. Tidak akan pernah terjadi kalau dia orang begitu dia. Nggak ada orang awam. Ini umumnya kita nih bukan orang awam. Sebab yang sifat dikatakan orang awam itu di satu sisi ya dia tahu begituan doang, habis. Padahal kita kan boleh dianggap nggak ngaji kitab, tapi guru ngajar kitab kita hadir, tahu tuh ilmu. Nggak jadi awam lagi dengan satu permasalahan ilmu yang kita tahu, berarti Anda sudah tahu. Itu kalau dalam seminggu sekali kita sudah dapat satu tipe ilmu. Bagaimana kalau puluhan tahun? Semen nggak pakai reklame doang kita orang-orang alim kan gitu. Nah, karena kebanyakan ngajinya semen begitu doang, nasihatnya sebatas itu saja, pengamalan dari yang berilmu dan atau yang memberikan nasihat agama, bukan tipe-tipe roda berjalan dengan ilmu dan nasihatnya. Bukan roda yang berjalan, ibarat mobil bunyi suaranya, bannya nggak digerakkan untuk dia berjalan ke arah tujuan yang dimaksud oleh sopir dimaksud. Tumpang tanya sampai mana tujuan yang diharapkan bisa sampai oleh para penumpang dan supir-supir tadi. Ini bahasa agak puitis nih. Ya, kebanyakan nonton RCTI. Kebanyakan dialog pada lo. Dialog lo. Mudah-mudahan orang begitu nggak bikin partai nih. Mudah-mudahan nggak ada yang bikin partai nih. Mau apa yang bikin partai lo? Yang adil lagi pada bingung lo mau bikin baru. Betul ya, betul ya. Yang adil lagi pada bingung, lo nggak urusan pape pada bikin partai baru, mau ngapain? Barang siapa berbuat sesuatu untuk partainya, neraka jahanam bagiannya. Biar tahu lo ya. Allah partai Islam. Yang udah Islamnya dalam makna partai keren, lo nya susah terus. Betul nggak begitu? Cari Jakarta tambah keren Islamnya. Cari di Jakarta orang-orang Islam tambah keren. Pegusur terus, miskin terus, kere terus. Kere, miskin, bejok. Betul gak? Iya, kenapa? Ya udah, Rasul sudah kasih tahu, tapi kok nggak jadi tahu kenapa? Tuh, semasa orang-orang yang dianggap roda dalam ilmu, semasa orang yang dianggap roda dalam nasihat, khatib, mubaligh, kiai, muallim, habib, ya, ajengan kayak muallim dan sebagainya. Kalau betul mereka orang-orang yang merupakan roda yang berjalan, nggak bisa di satu RW, dia bisa berjalan ke RW lainnya. Kalau memang keadaan nggak memungkinkan seperti itu karena masing-masing orang Allah telah berikan tenaganya, ya, sesuai dengan kehendak ilahi, dia bisa kirim mobilnya dengan sopir lain untuk mengangkut penumpang datang ke rumahnya. Paham nggak sih omongan? Contoh, mohon maaf Maria, aneh kan emang tukang pengemis dalam kebaikan. Orang begitu dia nggak bisa anak aja ngemis kemana lagi nih lorong-lorong. Oh lorong ini bisa, alhamdulillah ngemis, lorong lain dapat lagi. Itu roda yang berjalan. Namanya roda yang berjalan. Kan begitu. Keadaan selalu terjadi perubahan. Iya, ada yang satu tempat penumpang ya dapat 3, ada yang 6, tuh, ada yang 12, ada yang 20 dan seterusnya begitu. Sedang roda ini, mobil yang beroda ini berjalan dalam keseharian. Melihat, keadaan selalu berubah. Ibarat halte bus berhenti di satu tempat di satu kampung yang biasanya 3 naik ke 5, yang tadinya 20 turun jadi 5. Pahamin tuh omongan tuh. Artinya kesadaran muslimin melalui ilmu syariat agama yang memang janji Allah Ta'ala, janji Rasul adalah merupakan kehidupan yang Tuhan berikan memiliki nilai ganda dunia wa ukhra, dunia akhirat mutlak dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah, sudah tidak lagi dimengerti, sudah tidak lagi dianggap sebagai kebanggaan, sebagai kenikmatan, sebagai sasaran dan tujuan hidup dia sebagai manusia muslim. Udah hilang kesadaran semacam tadi. Kenapa? Itu pertanyaan. Yang jawabannya, pertama orang berilmu, ya, kedua khatib mubaligh, dai. Nggak ada dai sejuta umat ente, kagak ada dai sejuta umat. Ya, kalau diubahkan dai sejuta umat, anu lebih dari dai sejuta umat.
Yang namanya dai sejuta umat, paham ngomongan? Orang-orang tadi beroleh ilmu, menuntut ilmu kepada orang yang namanya dai sejuta umat. Dapat ilmu dari 1 ke 100 ke 1000 dengan ilmunya. Sadarlah mereka dengan dakwah-dakwahnya kembali kepada agamanya. Itu nggak bisa dikatakan dai sejuta umat itu dai ilallah. Orang tadi pangkatnya dai ilallah, waliullah. Tuh. Biar paham. Ini kebanyakan tertipu dengan predikat-predikat kiainya Habib, masya Allah, masya Allah. Ame gua nggak ada, masya Allah ya. Amalan nggak ada, masya Allah. Sabana haram, masya Allah. Kecuali yang Allah telah perlihatkan, iya. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang demikian. Tidak seharusnya orang yang dikatakan masya Allah itu orang berilmu. Tidak. Kita pun yang muda, kita pun yang tua, semasa Allah pelihara masih mau tuntut ilmu yang wajib-wajib. Kemudian ada terlaksana pengamalan. Nah, pengamalan yang membawa sisi keikhlasan mengajak kita berpikir, berbuat untuk keluarga. Tuh, untuk tetangga gimana jadi baiknya, bagaimana jadi baiknya, bagaimana. Sejauh keikhlasan plus sejauh nur ilahi yang Allah Ta'ala berikan dari estetik ilmu yang kita tahu kita amalkan dari sisi keikhlasan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dalam keseharian sebesar nur yang Tuhan berikan, sebegitu pula tenaga yang Tuhan berikan buat kita ngajak orang jadi baiknya. Nah, hal semacam ini singkirkan dulu. Iri, dengki, hasad, sombong, ujub, riya dan sebagainya. Kalaupun orang memandang kita yang tidak, gue gak ibadah sama elo. Tuh begitu aja jadi orang musimnya. Ustaz Muhammad nggak paham, Ustaz Muhammad tuh tidur tuh. Tuh gue nggak ibadah sama elo, gue ibadah sama Allah Ta'ala. Sebenarnya agama mengajak, gue wajib ngajak saudara seagama. Allahu Akbar. Kalau saja muslimin menyadari hal semacam tadi, itu adalah syariat Rasulullah itu ya. Ya, itu syariat Rasulullah. Begitu manusia-manusianya beres, muslimin yang beres. Ngapain ngeberesin orang lain? Ngapain ngeberesin orang lain? Lo sebagai muslim punya kewajiban didik saudara lo seagama sebagai muslim. Penuh bijak, penuh kesabaran. Orang yang bijak dalam ilmu, bijak dalam bahasa dan sesuatunya, meskipun pandangan lain mengatakan kita orang yang sombong dan sebagainya, biar ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal semacam ini bisa terjadi kalau hilangkan dulu sifat iri, dengki. Nggak ada sifat ambisi atau keinginan untuk dianggap sebagai tokoh agama. Nggak ada keinginan untuk dianggap sebagai tokoh reformasi. Nggak ada tokoh. Nggak ada tokoh. Bisa dimulai nih. Nggak ada tokoh-tokoh. Nggak ada tokoh. Jadilah Anda sebagai tokoh agama. Ya, dalam rumah tangga. Dari rumah tangga berawal, baru bisa ponakan, bisa misanan, bisa tetangga, bisa melangkah. Ini nggak bisa, ya melangkah ke lain tempat. Begitu. Itulah tokoh-tokoh agama. Itu tokoh-tokoh agama. Melihat masyarakat memandang, mungkin tokoh masyarakat sak bodoh amat. Aku nggak berharap jadi tokoh di mata manusia, tapi aku berharap Allah Ta'ala jadikan diri aku sebagai tokoh agama, berbuat dengan segala kelebihan yang ada. Niatnya untuk kita punya kemuliaan dari Allah Ta'ala, buat kita, istri, keluarga dan sesuatunya, perbaikan buat kaum muslimin sekarang dan yang akan datang. Itulah tokoh-tokoh dari Allah Ta'ala punya julukan. Bisa dimengerti. Untuk berbuat semacam tadi nggak ada sifat memusuhi, ya nggak ada ente orang-orang begitu Allah pelihara, nggak ada iri dengki, nggak haram, mustahil terjadi semacam itu, mustahil. Nah kita umumnya baiknya kebanyakan di depan orang, takut kalau kita ngomel orang jadi benci. Tuh bisa dimuliin deh. Kalau kita mau lihat perjalanan ulama-ulama begitu di berapa banyak yang fitnah mereka. Ya, kalau kita mau lihat ulama-ulama Bukit Duri deh, yang orang Bukit Duri, ya, berapa banyak yang fitnah-fitnah mereka, nggak gimana-gimana, jalan aja, amal solehnya buat mereka, ya, cercaan, fitnahan, hinaan dan sebagainya, tuh menggugurkan dosa-dosa mereka, meninggalkan derajat mereka, tetap mereka berjalan, sebegitu kesabarannya, jadilah orang-orang sebawahnya. Kita pun sama, kita yang Allah pelihara, ada rizki, ada tenaga, ada kepinteran, ada kebersamaan, ada tutur bahasa, punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Kalau pengen jadi tokoh-tokoh agama di mata Allah Ta'ala,
cepat kembali kepada syariat Rasulullah SAW. Apa yang diwajibkan, yang pokok-pokok dari Allah Ta'ala untuk kita kaum muslimin, kerjain. Nggak ngerti tanya pelan-pelan. Tuh, guru yang mengajar juga harus bijak. Para pemuda yang dianggap masih saudara sebagai muslimin, gimana caranya ya Allah? Ada kan pendekatan sebisa-bisa kita. Kita sebagai guru nggak bisa mendekati keluarga dari muslimin itu sendiri sebagai muslimin, sebagai saudara seagama. Kan kita punya penumpang. Ibarat guru kan punya murid, ada 5, ada 10, ada 20. Guru nggak bisa berbuat begitu karena kesibukan dengan ilmu, kan punya anak murid. Dididik murid-muridnya untuk bisa mampu berbuat. Dididik murid-muridnya harus mampu berbuat, mengajak orang lain untuk kemaslahatan dirinya dan maslahat orang lain. Makanya dakwah Rasulullah SAW dari zaman Rasulullah sampai terus para sahabat, sampai imam-imam agama, sampai ulama aulia sholihin tabi'in, Allahu Akbar, penyebaran Islam karena berkah orang-orang dulu. Demikian ulet mereka punya upaya, ilmunya berjalan, kesolehannya pun sama menyertai diri mereka, pengorbanan hatinya terlalu kuat untuk kemanfaatan dan kemaslahatan saudaranya seagama sebagai muslimin. Tapi kita kebanyakan ya gitu begitu. Mau kata apa? Tuh. Ya, di akhir bilang padamkan syariat yang namanya maulid, mi'raj, tempat-tempat peringatan keagamaan, padamkan. Lo jangan bikin gitu-gituan, pahala kagak dosa dapat duit hilang. Tuh, anjurin orang. Ngapain lo hadir maulid, mi'raj dan sebagainya. Ya, kalau tidak mau menjadikan kita punya otak jadi sadar harus berbuatnya bagaimana. Ini semua ditentukan oleh guru-guru agama, boleh khotib, boleh mubalik. Mereka sebagai kendali-kendali untuk bisa membuka tabir kegelapan dalam syariat. Loh, kan syariat terang waktu dikasih tahu. Terang waktu dikasih tahu. Bisa demotin deh. Waktu dia penjelasan, dapat keterangan guru di majelis-majelis ilmu, kita ngerti. Tapi ketika kita kembali, kita bingung bagaimana harus berbuat. Tuh. Nah, ada yang Tuhan kirim orang-orang tertentu yang tahu ini sudah ada sesuatunya, tapi nggak tahu cara melaksanakan sesuatunya. Tuh, bisa dimengerti. Ini sudah punya dasar-dasar yang baik, tapi tak ada tenaga untuk terus menerapkan kebaikan buat yang lainnya. Bisa dimengerti. Guru yang tahu, coba kamu dekati dia orang baik, bisa ngaji, bisa kesana kemari. Coba tolong sama-sama tadi niatnya untuk kebaikan saudaranya seagama. Dari satu orang ke lain orang, Allahu Akbar. Nggak usah jauh-jauh kalau kita termasuk warga Bukit Duri yang tukang mengamati keadaan Bukit Duri. Jujur, Bukit Duri tambah benar tambah bejat. Ayo, belajar Bukit Duri tambah benar tambah bejat. Allah, kenapa? Pengajian hampir tiap hari. Nah, iya, pengajian hampir tiap hari. Speaker di mana ke Allah, nggak ngaji nggak azan, tahlil apa aja. Seharusnya hal-hal tadi yang penuh berkah menjadikan orang muslim Bukit Duri tambah ngerti dan tambah ngerti. Nyatanya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Ada apa? Jangan salahkan warganya. Salahkan kita yang selama ini mendengarkan ilmu, ngaji di majelis ilmu, ya, memberi nasihat dalam urusan ilmu, bukanlah tipe-tipe manusia yang sifatnya roda berjalan. Selesai dapat ilmu, cukup di rumah. Ya, tahu nasihat begitu, ya buat di rumah. Tipe model apa? Tuh, manusia-manusia yang bakal Allah Ta'ala pertanyakan, sulit untuk dapat dihisap secara baik. Tuh, tipe-tipe orang yang demikian. Sebab sifatnya sudah apa? Sudah egois, sudah mementingkan diri sendiri. Orang mulia di Allah Ta'ala tidak ada sepercik di hatinya pikiran-pikiran untuk menarik keuntungan dan keberuntungan buat pribadinya. Dia kepengen dirinya Allah Ta'ala dapat keberuntungan duniawiyah, ukhrawiyah. Diharapkan orang lain bagaimana caranya sehingga memiliki sifat yang sama. Pangkat boleh berbeda. Das artinya kemanfaatan keberadaan dirinya itu bisa diambil oleh saudaranya seagama dengan caranya, ya, adapun derajat pangkat berbeda-beda, kehendak ilahi. Tuh, jadi masing-masing kita ini Allahu Akbar, kalau saja Tuhan pelihara kesadaran di mana sifat sadar itu pertama-tama, ya, tolong mohon maaf apa yang jadi pada amal-amal setan, sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat sombong, sifat merasa, buang dulu gitu-gituan, baru Allah Ta'ala kasih alhamdulillah. Oh, semasa hati masih berputar urusan itu, nggak ada tahajud, la sholah, wala tahajud, wala sholawat, wala istighfar, wala syai' akhar, nggak ada. Tuh, so itu kunci sih.
jannah ilahi di alam dunia buat orang-orang tertentu itu berawal dari hati. Nurun ala nur. Maunya Rasulullah SAW ya, jauh beliau masih anak-anak, ya dioperasikan yang mereka Jibril. Yang diambil apaannya? Tuh. Ya ibarat kepalan sekepal dari jasad Rasulullah. Apa itu? Tuh sifat hasad seorang manusia. Semua orang selain Rasulullah SAW ya punya sifat hasad. Semua mesti ada. Tuh, bergantung bagaimana kadar pengamalan ilmu syariat agama dari sisi keikhlasan. Sebab keikhlasan membawa nilai-nilai kebaikan tersendiri. Artinya buat kita dulu, baru kita jadi enak, kepengen orang lain jadi enak. Tuh. Lebih banyak kita ingin berbuat baik kepada orang baik yang namanya saudara seagama. Jadi baik dari sudut pandang agama, lebih banyak fitnah, ujian yang datang dan menyerang kita punya diri. Biarkan mereka. Kita ibadah bukan buat dia, kita ibadah kepada Allah Ta'ala, kemanfaatannya, kemaslahatannya, keberuntungannya buat muslimin. Semasa Allah piara, ente punya hati semacam itu, kekuatan yang nggak pernah bisa ditandingi dari Allah Ta'ala buat ente sebagai umat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Masih ada waktu buat kalian, hai muslimin Indonesia, 25 tahun lagi. Masih ada waktu Anda buat hidup di Indonesia 25 tahun lagi, minimal 2025. Batas terakhir buat kalian hidup. Kalau sampai pada saat malam ini, kalau jamaah-jamaahnya si Bang Manidik sejauh itu, nggak ada upaya dari orang-orang berilmu, nggak ada upaya dari orang-orang yang punya kelebihan dengan masing-masing yang Allah Ta'ala berikan daripada sifat kemuliaan, kemurahan Allah Ta'ala buat muslimin itu sendiri. Tidak ada upaya sejauh itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Anda punya perkiraan sejauh yang Allah pelihara, yang Anda punya lihat ya Rabb. Akhir 2025 mampu seluruh rame-rame. Habis Islamnya tetap ada. Mudah-mudahan kita ada. Tapi entah jadi apa, wallahu a'lam. Itu gambaran dari anak. Paham gak tuh omongan? Itu gambaran dari anak. Kalau mau cari bukti, ya nggak perlu kayak cari bukti di depan mata sebetulnya, di depan mata. Tapi kenapa nggak bisa dilihat? Kok nggak bisa dilihat? Puluhan tahun kita ngaji kok ya Arab, kok nggak bisa melihat sesuatu yang ada di hadapan mata? Yang itu adalah merupakan ancaman buat Anda. Ada apa? Tuh dasar-dasarnya. Ketika amal-amal setan mengendap pada bagian hati, tertutup semua penglihatan dan pendengaran. Tuh bayangin, bisa ada modi tuh. Aja deh, udahan yang tua-tua cepet deh. Ya, kembali Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong buat anak istri, berbuatlah Anda yang ada rezeki dengan rezekinya, yang ada tenaga dengan tenaganya, yang ada kelebihan keterampilan dengan masing-masing keterampilannya. Sebab masing-masing orang Allah telah ciptakan dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau yang punya kelebihan ini kurang sisi ini punya kelebihan ini kurang sisi ini, saling tertutupi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kok kita kenapa tiap waktu teriak Allahu Akbar, sementara kelemahan, kesulitan, kebodohan, kemiskinan dan sifat pertikaian kok semakin melebar? Ada apa? Tolong pikirin. Kalau baru ceramah aja sih nasihat kita udah capek. Modal aneh ngomong gue capek dengan nasihat, gue pengen dengan nasihat, gue udah capek dengan nasihat. Yang kita inginkan adalah bimbingan orang-orang. Tuh ya, dengan ilmu lagi bijak, sehingga kita yang tua mulai tersentak kita punya hati untuk bisa kita melaksanakan apa yang kita ketahui dasar ilmu, adanya sifat keikhlasan. Kalau kata keikhlasan, memang kita ibadah sama Allah Ta'ala, berharap jadi selamat di dunia, membawa keberkahan buat kita hidup dan keluarga, selamat pula ketika kematian tiba. Lebih jauh dari itu, kemuliaan buat Anda sebagai muslim yang punya agama, kemuliaan pula buat agama Anda. Itu kemuliaan yang kita perlakukan di alam dunia, nyata di alam barzah, nyata di yaumil qiyamah. Tapi gimana? Nah, dibutuhkan tuh kesabaran, dibutuhkan saling pengertian sesama muslim. Kurang-kurang dikit maafin. Kalau ada bahasa yang kelihatannya kasar, ya kita nggak ngerti di balik itu apa yang dimaksud. Kalau ada bahasa kelihatannya amat sangat menyinggung, itu hanya perasaan kita. Bu, itu jiwa-jiwa yang Allah pelihara tuh berawal dari gitu-gituan dulu. Sampai akhirnya tuh orang nyakitin hati. Ya Allah, ya Rabb, biarin dulu lah, biarin ya Rabb dah.
terserah ya Rabb dah bagaimana dah. Tuh begitu. Nah, jadi kurangnya mudah-mudahan gaji nggak kurang dari 200. Kalau kurang juga ane minta majudan. Ajudan dia mau pulang pas kita ngomong minta duit terus mau permisi. Ya, tapi kurangnya mohon maaf ya. Ane nggak baca doa capek Ustaz Muhammad. Dia ketakutan orang mintain duit lagi tuh. Nggak doa ada siapa doa ane tadi datang dari situ. Yang mau ngarak udah sampai. Lah, dia kok udah sampai mau diarak. Nggak ada yang mampu ngarak ane. So, naik lagi 200.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.